Cerita dimulai dengan kekacauan yang sedang terjadi di sebuah negara bernama Zhao. Ternyata penyebab kekacauan ini merupakan pemberontakan internal yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Wang Yangyu dan anaknya yang bernama Tuan Muda Wang. Jenderal Wang membawa banyak pasukan untuk membunuh Dewi Istana Qianyu atas perintah langsung dari Kaisar baru negara Zhao yang bernama Zhao Fu. Zhao Fu menganggap kalau Dewi Istana Qianyu merupakan siluman yang membahayakan bagi negara Zhao, jadi sudah seharusnya dia dibunuh. Bahkan di sini pangeran negara Zhao bernama Zhao Xisong juga ikut ke dalam rombongan karena dia hanya patuh pada kehendak kaisar. Pasukan yang menjaga istana Qianyu juga tidak bisa berbuat apapun karena mereka sudah kalah jumlah. Di saat yang sama, Zhao Xisong segera memerintahkan penyihir kuat untuk mulai melakukan serangan kepada Dewi Istana Qianyu. Diketahui Dewi merupakan selir dari mendiang kaisar sebelumnya. Meskipun Dewi sudah menggunakan formasi pelindung, namun formasi tersebut tidak mampu menahan serangan kuat yang digunakan oleh penyihir. Tidak diperlihatkan bagaimana kejadian setelah penyihir berhasil menghancurkan formasi pelindung, namun satu yang pasti, istana Qianyu hancur lebur dipenuhi dengan api yang membara. Setelah kehancuran istana Qianyu, beberapa hari kemudian terjadi hal yang aneh di ibu kota negara Zhao. Semua orang yang terlibat dalam pengepungan dan pemberontakan kepada istana Qianyu mati secara misterius. 20 hari kemudian berbagai macam ahli dipanggil oleh penyihir untuk menyelidiki kejadian ini, termasuk seorang pendeta bernama Ning Jisui. Ning Jisui datang ke ibu kota negara Zhao bersama dengan dua orang muridnya, yaitu Ning Changjiu dan juga Ning Xiaoling. Yap, benar sekali, Ning Changjiu merupakan MC dalam series yang akan Mimin bahas kali ini ya guys. Perubahan benar-benar dirasakan di ibu kota negara Zhao yang seperti kota mati. Tidak ada satupun warga yang terlihat, melainkan hanya ada orang-orang yang membawa banyak peti berisikan mayat. Diketahui orang-orang ini sedang membawa mayat pasukan Jenderal Wang yang mati secara misterius. Saking banyaknya orang yang mati sampai-sampai peti yang mereka gunakan sudah tidak cukup lagi. Rumor pun mulai beredar di sekitaran negara Zhao yang mana mengatakan kematian misterius dari orang-orang yang terlibat pengepungan adalah kutukan dari Dewi Istana Qianyu. Beberapa saat kemudian, datang seorang wakil menteri Departemen Protokol bernama Song Che ke hadapan Ning Jisui. Tanpa banyak basa-basi, Song Che langsung memperkenalkan diri serta mengajak Ning Jisui untuk masuk ke kediaman Jenderal Wang guna mengusir iblis yang ada di tempat tersebut. Tapi ternyata Song Che membawa Ning Jisui ke tempat peristirahatan terlebih dahulu karena ritual pengusiran iblis baru akan dimulai jam 11 malam. Ketika sedang berada di perjalanan, Bang MC Changjiu melihat bayangan aneh yang berada di atas kepalanya. Bayangan aneh tersebut menembus ke tempat di mana ada seorang wanita berparas cantik. Ketika mereka sampai di tempat peristirahatan, Ning Jisui langsung melakukan ritual dan menemukan bahwa tempat yang disediakan oleh Song Che memiliki aura jahat yang sangat kuat. Karena khawatir dua orang muridnya kenapa-napa, maka Ning Jisui meminta tempat peristirahatan yang lain kepada Song Che. Meskipun pada awalnya Song Che menolak, tapi Ning Jisui langsung menunjukkan bukti bahwa rumah di hadapan mereka sekarang tidak layak untuk dihuni. Ketika hendak berpindah tempat, ada burung merah kecil yang sedang mengintai mereka semua. Singkat cerita, ketika sudah berada di rumah yang baru, Ning Jisui memberi peringatan kepada dua orang muridnya untuk berhati-hati ketika mereka mengikuti ritual pengusiran iblis. Jika hati tidak benar-benar bersih, maka Xiaoling dan Changjiu bisa saja dimakan oleh aura iblis jahat.
Untuk sekarang Ning Jisui akan pergi keluar sebentar dan meminta Xiaoling serta Chang Jiu untuk berlatih sambil menunggu dia pulang. Changjiu. Ketika Ning Jisui sudah pergi, Chang Jiu pun langsung fokus untuk berkultivasi. Tapi cukup berbeda dengan Xiaoling yang malah bertanya-tanya kenapa pandangan guru kepada mereka berdua sangat berbeda hari ini. Bahkan Xiaoling nyeplos sepertinya guru akan menjual mereka berdua. Kecurigaan Xiaoling ini tidak begitu mendapatkan respon yang baik dari Chang Jiu. Chang Jiu malah lebih fokus terhadap perasaan aneh yang terus dia dapatkan ketika mendekati istana kekaisaran. Tentu saja hal ini membuat Xiaoling langsung memberikan respon. Dengan gayanya yang suka bercanda, Xiaoling menyebutkan kalau kakak seperguruannya merupakan orang yang ditakdirkan seperti legenda-legenda yang pernah diceritakan oleh orang-orang. 怎么感觉就越强烈？越呀，师兄。邪吗？师兄， Singkat cerita, ketika sudah jam 11 malam, Songche membawa Ning Jisui ke kediaman Jenderal Wang Yangyu. Diketahui Jenderal Wang mati secara misterius 3 hari yang lalu dan membuat kondisi kediamannya semakin mencekam. Pada saat kondisi sedang tegang, lagi-lagi Xiaoling menakut-nakuti Bang MC yang sedang fokus dengan keadaan. Siapa yang menyangka setelah Xiaoling menakut-nakuti Bang MC, tiba-tiba saja terdengar suara dari arah kediaman Jenderal Wang. Karena paham situasinya sudah berbahaya, Ning Jisui lekas menempelkan jimat kertas ke dalam tubuh 2 orang muridnya. Jimat tersebut berfungsi sebagai penangkal roh jahat yang berada di sekitaran kediaman jenderal. Situasi semakin mencekam setelah lampu kuning tiba-tiba saja berubah warna menjadi merah. Ketika Ning Jisui menanyakan mayat dari Jenderal Wang, dia sangat kaget setelah mengetahui mayat Jenderal Wang terbakar dengan sendirinya dan tidak bisa dipadamkan dengan apapun. Ning Jisui kemudian menggunakan sebuah koin untuk memancing iblis di dalam ruangan keluar. Benar saja patung besar yang berada di hadapan mereka tiba-tiba saja menghilang, kemudian muncul dari arah belakang. Pintu depan dari kediaman Jenderal Wang juga langsung tertutup dengan sendirinya, yang menyebabkan 1 orang anak buah Songche harus tewas terkena serangan patung besar. Sementara itu Ning Jisui langsung mengambil tindakan dengan menyerang patung besar menggunakan taring besi perunggu yang dia miliki. Namun sayang taring besi perunggu tersebut belum mampu untuk menggoyahkan patung besar. Pada saat Ning Jisui sedang bersusah payah melawan patung besar, Songche, Chang Jiu dan juga Xiaoling memutuskan untuk bersembunyi di bawah meja yang ada di kediaman dari Jenderal Wang. Setelah patung besar terkena serangan jimat peledak, tiba-tiba saja dia menghilang. Tapi ternyata patung besar ini muncul di hadapan Xiaoling yang sedang fokus melihat keadaan sekitar. Masih cukup beruntung Ning Jisui menggunakan jimat pengikat untuk membuat patung besar tidak dapat bergerak. Dia juga langsung meminta Chang Jiu memanfaatkan situasi ini untuk melakukan serangan kepada patung besar. Chang Jiu pun kemudian berlari mengambil sebuah tombak dan menusukkan tombak tersebut ke wajah patung besar. Namun sayangnya patung besar ini terlalu keras untuk dihancurkan. Bahkan patung besar mampu merusak jimat pengikat yang digunakan oleh Ning Jisui serta melakukan serangan balik dengan hendak mengambil kesadaran jiwa dari Ning Jisui. Masih cukup beruntung Xiaoling berteriak dari arah kejauhan untuk membangunkan sang guru yang hampir kehilangan kesadaran. Ning Jisui pun langsung mengembalikan keadaan dengan menggunakan jimat petir 5 arah untuk menyerang patung besar.
Jimat petir 5 arah tersebut mampu membuat patung besar hancur berkeping-keping. Ketika situasi dirasa cukup aman, Ning Jisui lekas memanggil 2 orang muridnya untuk membersihkan lantai kediaman Jenderal Wang. Akan tetapi Chang Jiu menolak karena dia melihat adanya darah yang keluar dari tangan gurunya. Benar saja roh jahat kembali muncul dan masuk ke dalam tubuh Ning Jisui. Situasi mencekam ini membuat Xiaoling lekas mengajak Chang Jiu untuk segera kabur. Tapi mereka berdua gagal karena Ning Jisui menggunakan kemampuannya untuk menarik mereka berdua. Ternyata Ning Jisui memanfaatkan kedua orang muridnya untuk menjadi wadah dari roh jahat di kediaman Jenderal Wang. Rencana ini memang sudah dipersiapkan oleh Ning Jisui semenjak dia mengangkat Chang Jiu dan juga Xiaoling menjadi murid. Pada saat kondisi sedang terdesak, akhirnya Xiaoling mengeluarkan roh suci bawaan di dalam tubuhnya untuk memberikan perlawanan kepada Ning Jisui. Tapi ya begitulah, roh suci bawaan dari Xiaoling yang belum terlalu kuat tidak mampu mengalahkan Ning Jisui yang punya kekuatan di atasnya. Siapa yang menyangka aura roh suci bawaan milik Xiaoling masuk ke dalam siluman rubah ekor merah yang sedang dikurung di istana bawah tanah kota kekaisaran. Siluman rubah ekor merah tampak senang karena setelah 500 tahun akhirnya dia akan terbebas dari belenggu di tempat ini. Sementara itu Ning Jisui membangunkan Song Ce yang pingsan setelah terkena serangan patung besar. Dia juga meminta Song Ce untuk membersihkan kediaman Jenderal Wang yang sangat berantakan. Ketika Song Ce menanyakan keadaan 2 orang murid dari Ning Jisui berkata kedua orang muridnya hanya pura-pura mati saja. Jika aku sudah mengeluarkan aura jahat di tubuh mereka, maka mereka akan sadar kembali, ucap Ning Jisui kepada Song Ce. Tapi tiba-tiba saja hal mengerikan terjadi di mana iblis merah keluar dari dalam tubuh Ning Jisui. Tubuh Ning Jisui yang sepenuhnya sudah diambil alih mengeluarkan lidah panjang ketika melihat tubuh dari Xiaoling. Di saat yang sama muncul aura biru dari kejauhan yang memasuki tubuh dari Chang Jiu. Diperlihatkan beberapa waktu sebelumnya di mana ada seorang gadis cantik yang memanggil seorang muridnya yang mempunyai nama persis seperti Chang Jiu. Gadis cantik ini kemudian menusukkan pedangnya kepada Chang Jiu yang mana pada akhirnya membuat Chang Jiu bereinkarnasi ke tubuh Chang Jiu yang sekarang. Ketika Chang Jiu terbangun, dia melihat iblis merah sedang berniat memakan tubuh dari Xiaoling. Dengan cepat Chang Jiu pun langsung menggunakan kekuatannya untuk membunuh iblis merah tersebut. Setelah berhasil membunuh iblis merah, Chang Jiu tampak masih kebingungan karena dia sudah masuk ke dalam tubuh pria lemah yang mempunyai nama dan marga yang sama, yaitu Ning Chang Jiu. Bang MC pun mulai bertanya-tanya siapakah dirinya sebenarnya. Di saat yang sama ada bayangan merah yang masuk ke dalam tubuh Xiaoling dan membuat Xiaoling kembali bernafas. Chang Jiu pun kemudian menghampiri adik seperguruannya itu guna memberikan bantuan agar Xiaoling sadar kembali. Scene ini juga sekaligus menutup episode pertama dari series Donghua Over the Divine Realms atau OTDR. Sekian cerita yang bisa Mimin bawakan, sampai jumpa di episode berikutnya.